Never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you, to complete half my deen. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us. His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now that's all changed. Now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you and you got me, completing half our deen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri dan kepada seluruh para santriwati dimanapun berada, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita setidaknya 2 istiqomah yang kita harapkan. Istiqomah yang pertama, semoga kita diberikan istiqomah di dalam menjalankan ketaatan, istiqomah di dalam menuntut ilmu. Karena berapa banyak orang yang asalnya begitu tekun luar biasa dan begitu semangat luar biasa ketika mencari ilmu, tapi belum tentu hari ini mereka tetap istiqomah di antara teman-teman ilmu. Entah karena apapun yang terjadi yang menjadikan mereka tidak lagi istiqomah. Tentunya mendapatkan istiqomah ketika menuntut ilmu harganya mahal. Dan tentunya itulah yang menjadi harapan kita. Semoga kita mendapatkan istiqomah dalam proses kita menuntut ilmu, terutama pada perkara-perkara yang ingin kita kuasai secara runut dari pembahasan A sampai Z. Semoga Allah memberikan kita istiqomah di dalam proses panjang menuntut ilmu. Istiqomah kedua yang kita harapkan yaitu adalah bagaimana kita senantiasa diberikan oleh Allah istiqomah di dalam kita bersaudara, supaya kita tidak gampang menjadi orang yang diadu domba, supaya kita tidak termakan narasi-narasi permusuhan dan pertikaian yang begitu mengepung pada setiap kehidupan kita. Hari ini kita, terutama saya, begitu bosan saya melihat narasi tentang masalah perpecahan, yang di sana gampang menyesatkan, yang di sana juga membalas dengan kata Wahabi, tidak ada habis-habisnya. Dan apabila kita perhatikan, narasi ini mendominasi seluruh platform di sosial media, dan itu memberikan kepada kita sebuah perenungan yang sangat panjang. Bagaimana kita ingin sekali bahwasanya kita diberikan oleh Allah hidayah untuk merasakan arti persaudaraan, lalu kita istiqomah di dalam saling mencintai. Semoga kita tidak termasuk sekelompok manusia yang gampang mengucapkan Wahabi kepada setiap orang yang berbeda pendapatnya dengan pendapat yang dia pilih. Tapi semoga kita juga tidak gampang untuk menyesatkan orang, membid'ahkan setiap orang dengan begitu gampang. Dan semoga kita juga tidak gampang di dalam mengkafirkan setiap orang dengan begitu mudah. Memang yang paling baik khairul umuri awsatuha, yang paling baik itu di tengah-tengah. Dan berada di tengah itu memang luar biasa sulit dan luar biasa susah. Yang paling gampang itu ya condong ke kanan atau condong ke kiri. Yang paling gampang itu ya gampang untuk menyebut kata Wahabi di luar kelompoknya, ataupun gampang menyebut ahlul bid'ah di luar kelompoknya. Dan itu memang paling gampang. Dan yang paling sulit itu berada di tengah-tengah di antara hal-hal yang sejatinya sudah termasuk pada perkara yang menurut kita mungkin ini sudah melampaui batas. Maka inilah yang menjadikan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita hidayah ilmu. Proses kita mencari ilmu menjadikan kita merasa bodoh, sehingga kita tidak punya waktu lagi
untuk menyesatkan setiap orang ataupun gampang untuk menjelekkan orang lain ketika kita sudah disibukkan oleh Allah dengan ilmu. Dan semoga rasa cinta yang ada pada hati kita semakin bergelora, karena mencintai seorang mukmin itu bukan hanya sekedar mencintai, tetapi mencintai orang mukmin itu merupakan perkara yang bisa mendapatkan keberkahan besar, pahala yang kita peroleh dan kita dapatkan walaupun kita tidak merasa. Semoga Allah memberikan dua istiqomah itu pada kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Semoga kita senantiasa menyadari bahwasanya kita hidup itu modalnya nol. Siapapun yang menyadari secara realita, sadar betul bahwasanya hidupnya dia itu modalnya nol, maka dia akan mudah bersyukur ketika tahu bahwasanya tidak ada yang dia peroleh pada kehidupan kecuali datang dari Allah dan pemberian serta anugerah darinya, sehingga dia gampang bersyukur. Tapi sebaliknya, siapapun mereka yang menyadari modalnya itu nol, kalaupun mendapatkan ujian, maka dia tidak terlarut dalam kesedihan. Kenapa? Ya karena tidak ada yang hilang. Memang semuanya tidak ada modal yang datang dari kita kecuali datang dari Allah. Orang yang menyadari titik nol pada hidupnya, dia hidup itu tidak bawa apa-apa kecuali apa yang Allah berikan dan Allah anugerahkan kepadanya. Kalau dia mendapatkan nikmat gampang bersyukur, kalaupun mendapatkan ujian dia tidak terkubur dengan kesedihan. Hari ini biasanya kita susah untuk bersyukur karena kita merasa bahwasanya apa yang kita peroleh itu milik kita sendiri. Lalu akhirnya kita begitu sulit untuk bersyukur karena merasa apa yang kita dapatkan itu ya karena effort yang kita jalankan. Susah bersyukur. Biasanya akhirnya orang itu larut dalam kesedihan dan akhirnya terkubur. Itu pun disebabkan karena dia merasa memiliki. Lalu ketika apa yang dimiliki mendapatkan musibah, lalu hilang sebagian dari apa yang dia miliki, lalu dia merasa itu merupakan kerugian dan akhirnya sedih. Tidak sedikit yang akhirnya terkubur dan tidak sedikit pula yang akhirnya mati bunuh diri. Nah, itulah yang menjadikan kita harus ingat perkataan-perkataan pakar ulama kejiwaan. Manusia itu harus kembali kepada titik nol pada hidupnya. Karena memang kita hidup itu nggak bawa apa-apa. Lahir nggak bawa apa-apa, tidak memproduksi apa-apa. Semua itu merupakan bagian dari pemberian Allah. Ya kalau kita dapat, syukur. Karena orang semacam kita yang nggak ngapa-ngapain sudah dapat apa-apa yang kita inginkan di sisi Allah. Kalaupun hilang, ya nggak usah terlalu sedih lalu terkubur. Karena itu pun datangnya dari Allah. Semoga kembali ke titik nol pada proses pemikiran kita, pada hati kita. Maka semoga itu pula yang menjadikan kita gampang untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Jamaah yang semoga Allah rahmati, keluarga di antara keramaian umat, yang semoga kita selalu senantiasa diberikan kebaikan. Kita tentunya tahu betul bahwasanya hidup pada zaman fitnah itu memiliki konsekuensi. Salah satu konsekuensi ketika hidup pada zaman fitnah, terutama ketika kita hidup pada fitnah yang disebut dengan fitnatu sarra. Ya, fitnah itu kan ada 3 sebelum munculnya Dajjal. Ada fitnatu akhlas, yaitu pertikaian dan permusuhan yang begitu sengit di antara kaum muslimin. Ada fitnatu sarra, berlimpahnya harta dan dunia yang Allah bukakan kepada sebagian besar kaum muslimin di timur dan barat. Dan fitnah tuhaima. Fitnah tuhaima itu kegelapan, sampai orang itu begitu sulit mengenali jalan kebenaran. Kalau 3 fitnah ini yang disebut para ulama berdasarkan hadis dari Hudzaifah ibnul Yaman, dengan fitnah 3 prakondisi sebelum munculnya Dajjal itu ada, maka kalau sudah terlewati maka Dajjal akan muncul. Kita tentunya pada hari-hari ini kita berada pada 3 fitnah sekaligus, kata para ulama. Kita berada pada fitnatu akhlas, pertikaian dan permusuhan yang begitu sengit di antara sesama muslim dengan segala macam narasi permusuhan dan pertikaian. Dan kita berada pada fitnatus sarra, bagaimana bergelimpangan harta yang luar biasa yang Allah bukakan kepada seluruh kaum muslimin di utara dan selatan. Dan yang ketiga adalah fitnatu tuhaima,
yaitu begitu sulitnya kita mengenali jalan kebenaran yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah dan diikuti para sahabat. Maka konsekuensi ketika kita berada pada zaman fitnah itu apa? Tekanan dan penetrasi yang betul-betul mendera pikiran manusia pada saat itu tuh begitu luar biasa. Makanya sampai Rasulullah memberikan sebuah prediksi bahwasanya manusia itu kalau mereka nanti sudah menjumpai zaman fitnah, banyak manusia yang depresi dan tidak sedikit manusia yang frustasi. Ketika sebagaimana Rasulullah mengabarkan dalam salah satu sanad yang sahih, la taqumus sa'ah hatta yamurra rajul biqabri akhihi fayaqulu laitani makanahu. Makanya sampai Nabi mengatakan sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat. Allah itu tidak akan memberikan hari kiamat sampai kamu akan menjumpai banyak manusia itu depresi dengan pikirannya, sampai ketika dia berjalan melewati kuburan dari temannya yang telah mati dan telah meninggal, maka dia berkata kepada nisan kuburan itu, cobalah saya menggantikan posisinya mati daripada hidup dalam kondisi yang semacam ini. Dan itu sudah merupakan prediksi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW begitu nyata dan begitu terjadi pada kehidupan kita hari ini. Betapa luar biasanya kita menjumpai dan kita mendapati tingkat depresi itu luar biasa. Salah satu di antara penyumbang depresi yang luar biasa dan frustasi itu selalu ada kaitannya dengan masalah harta dan dunia. Karena sesungguhnya semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan manusia itu dikatakan oleh para ulama selalu ada kaitannya dengan urusan dunia. Apapun itu, baik dalam perkara kecil ataupun dalam perkara besar, selalu ada hubungannya dengan urusan dunia. Makanya pada zaman materialisme, pada zaman kapitalisme yang merupakan bagian dari fitnatus sarra yang dikatakan oleh Nabi, akan melahirkan banyak sekali pelakon-pelakon yang depresi pada kehidupan mereka, frustasi pada jalan kehidupan mereka, menginginkan kematian untuk menjadi solusi bagi kehidupan mereka, dan ketika ditelusuri selalu ada hubungannya dengan sarra, yaitu adalah masalah harta. Ini untuk menjadi sebuah pembelajaran untuk kita, bahwasanya kita ini memang harus sadar, memang betul kita hari ini hidup di tahun 2023. Tapi makna dibalik tahun 2023 itu maknanya apa? Ya fitnatus sarra. Dan di antara konsekuensi yang paling dekat dengan fitnatus sarra adalah betapa mudahnya manusia untuk depresi dan frustasi karena tekanan harta yang luar biasa. Dibalik gampangnya urusan dunia dibukakan untuk kaum muslimin, ternyata melahirkan kedukaan yang begitu luar biasa. Ini perlu saya sampaikan untuk menjadi sebuah kaitan yang sangat kuat. Kenapa kita mempelajari kitab At-Tadhkirah? Di dalam proses pembelajaran kita cukup panjang, sudah hampir 5 tahun mempelajari kitab ini. Karena memang kita mempelajari kitab At-Tadhkirah ini merupakan sebuah penawar dari kedukaan pada kehidupan materialisme yang tidak ada ujungnya, untuk menjadi obat dari sebuah nestapa yang sangat luar biasa ketika kita mendapati pada zaman materialisme dan kapitalisme itu luar biasa. Karena mengingat mati justru akan bisa memberikan kepada kita sebuah kehidupan. Akhirnya orang akan terhindarkan dari frustasi, mungkin akan mampu berdamai dengan kondisi tidak ideal yang dia dapatkan, untuk tidak menyeret menjadi depresi pada hidupnya itu kalau dia ingat pada kematian. Makanya tidaklah dulu orang-orang solih itu kalau mereka sedang merasa ada masalah pada hati mereka, kecuali yang mereka lakukan itu adalah mendatangi kuburan, sebagaimana yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri, seorang tokoh ulama besar dari kalangan tabi'in. Nah inilah yang menjadikan kita, ayo istirahat sejenak, yuk, dari riuh pikuknya kehidupan dunia yang tidak ada hentinya, tapi terus memberikan korban, berjatuhan, bergelimpangan setiap harinya dengan kedukaan demi kedukaan yang luar biasa yang terjadi. Mari kita istirahatkan jiwa kita sejenak dengan kita mempelajari kitab At-Tadhkirah untuk menjadi sebuah keimanan dan keyakinan bahwasanya perkara kehidupan
ada kehidupan berikutnya yang akan pasti kita akan datangi. Dan itulah kenapa kita mempelajari tentang kitab At-Tadhkirah. Maka di sini kita mendapatkan kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan pada halaman 466. Bahwasanya kita akan melanjutkan tentang sebuah penjelasan dan penjabaran cukup panjang tentang nama-nama hari kiamat. Imam Qurtubi menyampaikan kepada kita bahwasanya hari kiamat itu memberikan kepada kita sebuah ma'ani atau sebuah makna itu banyak. Hari kiamat itu pelajaran yang kita dapatkan dari hari kiamat itu banyak, dan itu bisa kita dapatkan pelajaran-pelajaran tentang hari kiamat itu salah satunya kalau kita paham nama-nama lain hari kiamat yang sudah diterangkan oleh Allah dalam Quran. Kan selama ini kita tahu bahwasanya hari kiamat itu ya disebutnya hari kiamat. Kalaupun kita memiliki nama lain, ada yang bisa menyebutkan dengan kata sa'ah. Lalu kita menganggap bahwasanya nama dari hari kiamat itu ya kiamat ataupun sa'ah. Dinamakan kiamat karena setiap manusia nanti dibangkitkan berdiri dari kuburan-kuburan mereka. Padahal Imam Qurtubi lalu memberikan kepada kita referensi sekaligus membuka cakrawala kita. Ternyata nama hari kiamat itu ada puluhan. Lalu dari setiap nama-nama puluhan yang dimiliki oleh nama hari kiamat itu ternyata menggambarkan secara detail dan mendeskripsikan secara gamblang tentang apa sih yang terjadi pada hari kiamat ketika kita mempelajari tentang berbagai macam nama yang dimiliki hari kiamat, supaya kita tidak melulu bodoh. Hari kiamat itu tidak hanya disebut dengan al-qiyamah ataupun sa'ah. Nah, kita akan melanjutkan. Kemarin sudah kita sampaikan begitu panjang tentang hari kiamat, bagaimana kita membahas tentang nama-nama itu sendiri dan bagaimana nama-nama hari kiamat itu tidak saling kontradiktif antara satu nama dengan nama-nama yang lain. Sekarang mari kita buka di halaman 466. Maka di antara nama hari kiamat itu disebut oleh Allah dengan kata Yaumuddin. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Maka salah satu di antara nama hari kiamat itu tidak hanya disebut dengan Yaumun Nafkhah, tidak disebut dengan hanya Yaumut Takwir, tidak hanya disebut dengan Yaumul Insyiqaq, tapi termasuk salah satu nama yang cukup masyhur pada hari kiamat itu disebut dengan Yaumuddin, yaitu adalah hari pembalasan. Di mana Allah memberikan nama pada hari kiamat tentang ad-din yang artinya adalah pembalasan. Karena memang pada hari itu Allah akan menegakkan keadilan dan tidak ada setiap makhluk kecuali mereka akan mendapatkan keadilan, sebenar-benarnya keadilan, yang mungkin ketika di dunia dia tidak mendapatkan keadilan itu di antara sesama manusia. Nah, makanya kan secara fitrah manusia itu kalau bicara tentang hari kiamat disebut dengan Yaumuddin, fitrahnya manusia tuh ngakuin mau sholat atau enggak sholat, mau sholih atau tidak sholih, alim atau tidak alim, itu secara fitrah orang itu ngakui bahwasanya hari kiamat itu memberi harapan karena ada pembalasan. Makanya biasanya teriakan keluarga yang apabila terdolimi, tersakiti, terkurangi haknya, lalu di pengadilan di dunia dia tidak mendapatkan keadilan, maka secara fitrah keluarganya akan teriak di luar pengadilan, kita tunggu saja pengadilan Allah. Karena apa? Ya karena memang hari kiamat itu ditegakkan untuk memberikan keadilan kepada manusia dan tidak ada satupun kezaliman kecuali disempurnakan untuk mendapatkan keadilan, lalu mendapatkan hukuman sesuai dengan tingkat kezaliman yang dilakukan oleh manusia, karena manusia itu sangat luar biasa melakukan kezaliman. Masih ingat ada berapa kezaliman manusia itu? Kalau kita bicara tentang hari keadilan, berarti kita bicara tentang dolim kan? Karena diddul adl ad-dulmu. Karena lawan keadilan itu kedoliman. Dan sampai Allah itu memberikan nama kepada hari kiamat dengan hari keadilan itu ya karena Allah dengan ilmunya yang tiada batas itu yang ngerti, tahu. Memang manusia itu banyak yang dolim. Dan manusia itu didominasi dengan kedoliman. Bahkan yang paling banyak menggagalkan manusia dari surga itu ya kedoliman. Makanya tidak main-main kalau Allah berfirman dalam hadis qudsi, di dalam banyak sekali riwayat mengatakan inni haramtud dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum.
Aku ini mengharamkan kedoliman untuk melekat pada sifatku yang agung. Dan aku haramkan kedoliman itu terjadi di antara kalian. Karena saking bencinya Allah kepada kedoliman. Bahkan dolim sama orang yang tidak beriman sekalipun, atau orang kafir sekalipun, itu pun akan ditegakkan keadilan oleh Allah. Karena kedoliman tidak mengenal batas agama. Bahkan kedoliman kepada binatang pun juga akan ditegakkan keadilan oleh Allah. Kenapa? Karena di dalam Islam adalah satu-satunya agama yang memberikan rasa keadilan tingkat tinggi tanpa ada 1% error dalam proses penegakan keadilan. Sebagaimana nama hari kiamat pun disebut dengan sebutan nama Yaumuddin untuk menegakkan keadilan manusia. Ya. Makanya kita akan mendapati bagaimana sebuah kisah nyata yang sering saya sampaikan ya. Ada salah satu Syekh Iwadi itu mengatakan, Syekh Nabil, salah satu ulama dari Kuwait itu, beliau itu cerita tentang sebuah kisah nyata. Kisah ini saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Ada seseorang dolim sama tikus. Dia nangkep tikus yang secara fikih sebenarnya sudah langsung boleh dibunuh. Sebenarnya langsung boleh dibunuh. Tapi ternyata orang ini ketika nangkap tikus tidak langsung dibunuh, walaupun yang mana secara fikih memang langsung boleh dibunuh, boleh karena dia binatang pengerat. Tapi ternyata tikus ini didolimi, disiksa. Tikus ini disiksa lalu dibakar. Ya, dibakar dengan ekornya yang dibakar dengan korek api. Ya. Kita tentunya paham ya secara fikih haram seorang manusia membakar apapun makhluknya Allah, karena yang berhak untuk membakar itu hanyalah Allah. Ya, dibakar itu ekor tikus tersebut, dan ketika dibakar ekor tikus tersebut, tikus itu entah bagaimana kisahnya Allah yang menakdirkan, tikus itu lepas dari tangan orang yang membakarnya. Dalam kondisi kesakitan, kepanasan, melepuh bagian ekornya, tikus itu lari masuk ke dalam rumah orang yang membakar. Yang ternyata rumah orang yang membakar itu berisi banyak sekali furniture yang mudah terbakar. Singkat cerita, singkat kata, terbakar seluruh rumah itu bersama dengan tikus itu yang terbakar. Nah, disitulah Syekh Nabil lalu memberikan kepada kita sebuah insight. Loh, dolim sama tikus aja itu pun dibalas oleh Allah, apalagi dolim kepada manusia, apalagi dolim kepada orang yang beriman kepada Allah. Sholatnya menghadap kiblat, dia berzikir sama Allah, dia juga bersedekah, entah dengan kekurangan yang dia miliki. Kalau kita dolimi atas nama apapun kita mendolimi, hati-hati, hati-hati, karena ada sebuah nama pada hari kiamat yang disebut dengan Yaumuddin. Ya. Dan memang manusia itu lekat dengan kedoliman. Makanya Hasan al-Basri itu menjelaskan kepada kita, manusia itu memiliki 3 kedoliman yang paling banyak dilakukan mereka. Dan ada 3 kedoliman yang dilakukan manusia. 1, dolim yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu syirik sama Allah. Ini dolim yang tidak diampuni oleh Allah. Ada yang kedua, yaitu adalah dolim yang dimaafkan oleh Allah. Dolim sama diri kita sendiri. Sudah tahu ikut taklim itu memberikan ilmu, tapi tidak mau ngaji. Sudah tahu khamar itu haram, tapi tetap diminum. Sudah tahu kalau ngambil riba itu nanti diperangi langsung oleh Allah, dan perang sama Allah itu tidak pernah menang, tetap diambil. Nah, itu dolim sama dirinya sendiri. Bisa dimaafkan kalau dia bertaubat. Tapi ada yang ketiga, dolim yang tidak dibiarkan oleh Allah. Dolim ketika mendolimi orang lain. Lah ini yang menjadikan akhirnya, karena kenyataannya manusia itu lekat dengan kedoliman dan hampir kebanyakan manusia itu sangat dekat sekali dengan kedoliman, itu yang menjadikan Allah memberikan hari kiamat dengan sebuah status hari kiamat itu dengan Yaumuddin. Karena apa? Untuk menegakkan keadilan, supaya tidak ada manusia ketika mereka dibangkitkan dari kuburnya berdiri dalam kondisi mereka dikumpulkan oleh Allah, kecuali yang salah satu ditegakkan oleh Allah itu adalah masalah kedzaliman, untuk diadili dan mendapatkan keadilan penuh di sisi Allah. Ya. Dan jangan kita ngira nanti yang akan mendapatkan kedzaliman dan keadilan itu, yang akan mendapatkan hukuman dari kedzaliman itu preman, pembunuh. Enggak.
Banyak manusia yang nanti ketika mereka dulunya dilihat oleh orang itu ahli ibadah, tapi justru dia termasuk orang yang nanti akan mendapatkan kedzaliman untuk mendapatkan hukuman atas kedzaliman yang dia lakukan. Jadi saya ingin menanamkan sama diri saya sendiri ini. Jadi kalau kita nanti ingat hari kiamat itu adalah hari pembalasan, yang kita pikir itu oh insya Allah saya tidak termasuk. Belum tentu, gak ada jaminan untuk itu kita. Karena sesungguhnya mungkin sebagian dari kita mungkin ada yang berpikir bahwasanya ketika menyebut hari kiamat itu dengan kata yaumuddin, yang terpikir oleh kita itu nanti yang dikumpulkan preman-preman bertato, yang sukanya minum, yang sukanya godain perempuan, yang sukanya tawuran, yang sukanya bunuh orang. Memang itu nanti akan mendapatkan keadilan dan mereka akan mendapatkan hukuman atas kedzalimannya kalau dia tidak bertobat. Tapi ingat loh, yang nanti akan dikumpulkan pula oleh Allah dalam kehidupan kita, yang akan dikumpulkan oleh Allah pada waktu hari kiamat ketika hari keadilan itu ditegakkan, yaitu adalah orang yang mereka ketika di dunia tampaknya ahli ibadah tapi justru dia zalim. Tanpa banyak orang itu merasa kalau dia zalim, dia sendiri pun tidak merasa kalau dirinya zalim, dan dia pun baru sadar kalau dirinya zalim ketika sudah disidang oleh Allah. Nah ini ya, dosa-dosa kayak gini tuh yang membuat kita khawatir. Dosa-dosa yang tidak disadari oleh pelakunya sampai nanti dia berdiri di hadapan pengadilan Allah. Ini yang dikhawatirkan. Dan dosa-dosa dengan tipe sifat yang semacam ini, yang lembut, yang gak kerasa ini, itu jauh lebih membahayakan daripada dosa-dosa yang sifatnya fisik sebagaimana zina dan minum khamr. Tadi disampaikan orang yang nanti akan dikumpulkan pada hari pembalasan itu dan hari keadilan itu adalah mereka yang tampaknya ibadah. Itu mana dalilnya Ustaz? Kan dalilnya masyhur. Sebagaimana ketika Rasulullah menyampaikan dalam satu riwayat kalau tidak salah dari Imam Muslim, Rasulullah kan bersabda. Rasulullah SAW itu bersabda ya, bahwasanya atadruna manil muflis. Loh kalian itu tahu nggak siapa orang yang bangkrut itu? Mala dirhamun wala dinarun qalu. Para sahabat langsung jawab toh, ya ini nggak punya dinar ya Rasulullah dan tidak punya dirham. Nabi mengatakan al muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamati bihasanatihi. Mari kita perhatikan redaksi kata secara matan yang dikatakan oleh Nabi. Nabi itu mengatakan begini. Orang yang merugi itu atau orang yang bangkrut itu orang yang datang pada waktu hari kiamat membawa pahala kebaikan yang begitu gede. Berarti orang ini secara dohir salih, secara dohir. Makanya Nabi mengatakan ya'ti bihasanatihi. Dia datang dengan membawa kebaikan yang banyak. Ketika dia membawa kebaikan yang banyak, orang mungkin tetangganya, mungkin orang yang di sampingnya yang mengenal dia sebagai ahli ibadah, atau mungkin ahlul ilmi, atau orang yang mungkin memiliki ilmu. Tetapi ketika dia datang pada waktu kepada Allah, ya'ti bihasanati wa qadhafa hada wa syatama hada wa daraba hada wa akhadha mala hada. Lalu akhirnya dia ketika diadili oleh Allah, Allah membeberkan semua bukti. Nih ternyata kebaikanmu ini nih, tapi ini ada fakta di persidanganku, kata Allah. Wasyatama hada, kamu mencela orang ini. Wa qadhafa hada, kamu nuduh orang ini begini. Wa daraba hada, kamu mukul orang ini. Wa akhadha mala hada, kamu ngambil hartanya fulan ini. Yang ternyata setiap bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Allah itu, maka Allah langsung menghadirkan korban-korban dari apa yang menjadi kedzalimannya. Yang menjadi korban dari kedzalimannya. Lalu akhirnya Allah memberikan sebuah qada, membuat sebuah keputusan. Semua kebaikan yang dia bawa, yang membuat orang melihat gimana kebaikannya, diberikan kepada orang yang terdolimi. Dan ternyata itu pun belum habis. Sampai akhirnya semua keburukan orang yang terdolimi itu diberikan kepada orang yang mendolimi mereka. Lalu berganti menjadi sepenuh kemaksiatan dan dosa ketika dia diadili oleh Allah. Itulah salah satu di antara
riwayat yang tidak bisa kita putuskan, tidak bisa kita pisahkan ketika kita bicara tentang hari kiamat itu Yaumuddin. Makanya kalau hari kiamat ini, Yaumuddin ini, maka kita kaitkan dengan salah satu ayat pada surat At-Tariq. Yauma tublas sarair, sampai rahasia kamu pernah ngomongin dia, walaupun di balik tembok, terbentang jarak 30 kilo antara dirimu dengan dirinya, lalu kamu bicarakan dia, kamu sebutkan namanya, maka itu pun akan diperlihatkan oleh Allah. Kenapa? Tidak ada rahasia yang tersembunyi. Mungkin kezaliman hari ini banyak orang dari melihat YouTube, sosial media tentang peristiwa yang terjadi, lalu membuat kesimpulan, lalu akhirnya dia mulai membenci, lalu akhirnya mulai menghujat. Mungkin dilakukan sama seorang manusia dari kejauhan. Bahkan orang yang dia dolimi pun tidak mengenal dia, dan dia pun tidak mengenal langsung kepada pihak yang dia dolimi. Tapi ketika Allah menegakkan Yaumuddin, maka Yaumuddin yang Allah terangkan pada ayat salah satunya surat At-Tahrim atau salah satunya surat Al-Ma'un ini, maka nanti berkaitan tentang semua rahasia orang yang berbuat dolim, yang bisa jadi dia tidak menyadari, didolimi sama fulan, didolimi sama fulan, didolimi sama fulan, tanpa dia sadari, karena bukti keadilan Allah itu menyeluruh dan tidak ada yang terluputkan. Keadilan Allah itu tidak ada yang terlewatkan. Semua kedoliman yang telah disembunyikan dan merasa orang yang mendolimi itu tidak akan nyampe kepada pihak yang dia dolimi, dia lupa. As-sarair, semua rahasia itu dikatakan oleh Allah, tublah, dibuka sama. Ibaratnya kayak langsung ada sebuah algoritmanya. Kamu di sini langsung semuanya nyambung. Orang-orang yang pernah ngomongin itu ketika Allah menegaskan salah satu kondisi hari kiamat itu apa? Selain Yaumuddin, Yauma tublas sarair. Salah satu nama hari kiamat itu adalah hari dibukakannya semua rahasia. Semua rahasia itu dibuka. Dan tidak ada yang terluputkan dan tidak ada yang terlewatkan. Kamu pernah mikir fulan begini, kamu pernah mikir sama ini begini, kamu pernah mikir ini begini, kamu pernah mikir begini. Kamu pernah berkesimpulan begini, walaupun kamu simpan cuma di dalam pikiranmu, semuanya dibuka sama Allah. Kenapa? Kecil bagi Allah membuka algoritma yang semacam itu. Sebagaimana kalau dalam bahasa yang simpel dan sederhana, kita tentunya sering mikir. AI yang sekarang lagi heboh, itu bisa diformat sebuah program chip gitu ya. Bagaimana satu robot itu bisa ketika bicara ini, dia langsung bisa langsung mengkolek semua informasi yang berkaitan tentang informasi itu. Kalau dalam bahasa algoritma Instagram, kita buka bola, maka langsung yang terbuka itu semuanya tentang bola. Semua yang ada kaitannya bola langsung muncul di beranda dan timeline-nya kita. Kalau itu saja bisa dibuat manusia dan itu ternyata gampang, ya, dan itu ternyata begitu mudah dibuat oleh manusia dengan coding yang ada di dunia internet. Loh, apalagi dalam kehidupan ketika kita berbicara tentang masalah ini. Mudah bagi Allah. Jadi akhirnya Yaumuddin ini akan berkaitan tentang apa? Semua perkara yang mengarah kepada perkara-perkara yang sifatnya rahasia-rahasia yang pernah kita miliki tentang fulan, tentang fulana, semuanya disampaikan oleh Allah. Diceritakan oleh Allah untuk menjadi bukti persidangan. Ya, maka bisa jadi, maaf ya, kalau digambarkan dalam sebuah persidangan, bisa jadi ada orang, dia belum disidang. Dia sebenarnya belum mendapatkan giliran untuk dipanggil sama Allah. Tapi bisa jadi dia nanti akan dipanggil. Ternyata kamu pernah dolimi dia, ya ngaku. Lalu pernah gini, ya. Nanti mungkin dia akan dipanggil ini untuk urusan orang lain lagi. Orang ini muncul, dipanggil lagi karena dia ada kaitannya dengan orang itu. Bisa jadi dia akan terus dipanggil. Padahal sebenarnya dia belum jatahnya untuk dipanggil juga. Karena dia ada kaitannya dengan banyak orang yang dia dolim. Itulah betapa mengerikannya kedolim. Jadi nanti ada manusia itu yang ketika dipanggil fulan, dia datang. Sakhisatan abasarahum ilas sama. Dia mengangkat kepalanya melihat kepada Allah ketika disidang.
Tapi ketika dia sedang disidang oleh Allah, Allah datangkan, fulan ini pernah mendolimin kamu. Fulan ini pernah datang, kamu, fulan, kamu pernah mendolimi dia. Dibuka semua bukti oleh Allah. Dan bisa jadi ada manusia yang bolak-balik harus dimintain keterangan oleh Allah karena berkaitan tentang kehidupan orang lain. Itu yang terkadang kita khawatirkan ketika kita tidak sadari. Jangan mentakwil pengadilan Allah dengan pengadilan manusia yang terbatas. Loh, pengadilan manusia yang terbatas saja melelahkan. Perhatikan ibu-ibu dan bapak. Pernah kita melihat tayangan, mungkin ada seseorang artis atau public figure terlibat masalah pencemaran atau pasal ITE. Biasanya kalau sudah menjadi tersangka dalam pasal ITE, biasanya pertama kali dimintain keterangan dulu sebagai saksi sebelum naik ke derajat tersangka. Dia dipanggil dulu. Dan dia harus menjawab pertanyaan yang begitu panjang, begitu banyak. Maraton 10 jam dia harus menjawab. Padahal berkaitan tentang satu orang. Tentang apa yang dia tulis di sosial media tentang seseorang. Lalu orang itu tidak terima. Lalu dia lapor kepada pihak kepolisian. Lalu diproses oleh pihak kepolisian. Orang yang mencemarkan tentang seseorang itu terkena pasal ITE dipanggil, baru pemeriksaan keterangan dan saksi itu bisa sampai 10 jam dengan pertanyaan maraton. Baru setelah itu biasanya naik ke pihak menaik prosesnya ke menjadi tersangka. Itu baru pengadilan manusia. Dan itu berkaitan tentang pencemaran nama baik. Loh, kalau ternyata pada kehidupan di dunia tentang pencemaran nama baik, itu ternyata prosesnya konsekuensinya bisa panjang bagi mereka yang terlibat pada perkara itu. Nah, kita bisa bayangkan kedoliman di hadapan Allah. Di mana kedoliman itu perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Ya. Makanya di antara doa kita itu simpel sebenarnya. Ya Allah, jangan sampai saya dolimin orang. Itu aja. Ya, Allahumma inni a'udzubika an adlima au udlima. Ya Allah, aku ini berlindung ya Allah. Supaya saya tidak dzalimin dan saya jangan sampai kena kedzaliman. Ya. Dan salah satu di antara tingkat kesadaran kita ketika membahas Yaumuddin itu apa? Yus kita ini sadar gitu loh. Tidak ada yang kita doakan itu. Ya Allah, jangan sampai perkataan saya, tulisan saya, apapun itu mendolimi orang. Atau menurutmu itu mendolimi, padahal aku menganggapnya tidak mendolimi. Kita berlindung dari sifat itu. Kenapa? Khawatir. Karena banyak orang yang menjadi tersangka dari pasal kebangkrutan di pengadilan Allah. Orang itu tuh tidak ngerasa kalau dia tuh nanti menjadi tersangka sebagai orang yang bangkrut. Karena masing-masing dari kita kalau membaca tentang hadis Al-Muflis yang tadi. Hadis itu kan terkenal. Dai, ustadz, syekh banyak sekali membahas tentang hadis ini. Tapi setiap kita membahas ini tuh terkadang kita itu merasa insya Allah saya bukan termasuk di dalamnya. Tapi padahal biasanya tanpa dia sadari mulutnya, tulisannya berlumuran dengan kehormatan orang ketika dia banyak zalimin manusia. Makanya kadang-kadang itu kalau belajar dari Yaumuddin apa? Minta sama Allah, ya Allah saya berlindung diri untuk mendolimi orang. Ya Allah, saya sudah ngelewatin angka 40, kurang-kurangi. Ya Allah, saya supaya nggak dolimin orang. Ya Allah. Ya Allah, bimbing saya, bimbing lisan saya, bimbing tulisan saya itu nggak dolimin orang. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Sesimpel itu bagaimana ketika kita dalam kehidupan supaya mendapatkan kemudahan pada proses pengadilan manusia di hadapan Rabb-nya. Kamu kalau tidak banyak kedzaliman, terang akhirat. Masa kalau tidak dolim itu terang? Iya, orang kalau tidak dolim itu terang akhiratnya. Mana dalilnya? Ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Rasulullah kan bersabda dalam satu riwayat yang sahih, ittaqud dzulma. Udah, ittaqu yang ada pada kalimat itu artinya bukan bertakwa. Takutlah kamu kepada kedzaliman. Kenapa? Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Ini namanya kedzaliman itu gelap pada waktu hari kiamat. Kedzaliman itu gelap.
pada waktu hari kiamat. Berarti kalau orang betul-betul menahan dirinya untuk tidak mendolimi, terang akhiratnya. Simpel itu kan, mafhumul mukhalafahnya kan begitu doang. Pemahaman terbaliknya itu segitu doang sederhananya. Berarti kalau manusia menjaga dirinya untuk tidak mendolimi, hati-hati berbicara. Kalau sudah bicara orang, dia menepuk dadanya pelan-pelan supaya tidak mendolimi orang. Itu sebenarnya adalah cahaya. Itu cahaya yang Allah akan berikan kepadanya pada waktu hari kiamat. Jangan dolim. Kita ini harus paham kaidah pemilik keadilan pada waktu nanti hari kiamat itu sangat membenci kezaliman. Dan ini yang menjadikan kita memahami inilah yaumuddin, hari pembalasan, hari keadilan. Tidak ada kezaliman pada waktu hari kiamat. Makanya tidak ada manusia yang didolimi di akhirat itu tidak ada. Ada manusia yang menuju neraka itu karena keadilannya Allah. Ada manusia yang menuju surga itu bukan karena dia pantas masuk surga, karena rahmatnya Allah. Jadi tidak ada yang didolimi. Allah tidak pernah dolimi manusia. Makanya nggak ada Allah mendolimi manusia. Apa pentingnya Allah mendolimi manusia? Tidak ada faedahnya. Nggak ada profitnya bagi Allah mendolimi manusia. Makanya Allah tidak pernah dolimin manusia. Manusia sendiri yang mendolimi dirinya mereka sendiri. Ya maka kalau ada yang mengatakan bahwasanya Allah dolim pada makhluk. Kalau Allah dolim sama makhluk itu ya untungnya apa bagi Allah itu? Gak ada untungnya bagi Allah dolim sama makhluk. Kalau Allah punya sedikit saja punya sifat kedoliman, mudah bagi Allah, tidak usah menciptakan manusia. Udah selesai, ngapain Allah menciptakan manusia lalu Allah mendolimi? Allah tidak mungkin dolim. Manusia yang berbuat dolim. Makanya manusia itu disebut doluman jahula. Sudah dolim, bodoh lagi. Ya. Hati-hati sama kezaliman. Ya. Hati-hati kepada sebuah kedoliman. Ya. Makanya simpel aja, sederhana doa kita ini. Kalau kita mengambil sebuah faedah gitu. Nah terus apa pelajaran dari yaumuddin ini? Closing statementnya. Closing statementnya kita dari yaumuddin itu simpel. Banyaklah kita berdoa kepada Allah supaya kita tidak termasuk orang yang pernah mendolimin, dan kalaupun pernah mendolimi, semoga Allah mengampuni dosa kita ketika kita menyadari kedoliman kita. Makanya kalau kita dengarkan sebuah kajian dari seorang syekh gitu ya, ada satu kajian bagus banget. Beliau mengatakan kalau umurmu sudah 40 itu, kalau sudah ngelewatin 40, apa yang kita lakukan pada sisa kehidupan? Yang kamu lakukan itu pada sisa kehidupan itu apa? Salah satunya adalah kurang-kurangi ngambil musuh, kurang-kurangi untuk dolimin orang. Kurang-kurangi untuk dolimin orang. Ya. Karena kalau sudah kedoliman itu, kalau sudah merupakan sebuah kedoliman itu, maka sesungguhnya perkara itu adalah perkara yang berat. Ya, makanya kan tentunya kita pernah menjumpai kisah nyata bagaimana Abu Dzar itu pernah bertengkar sama, dalam tanda kutip, pernah berselisih pendapat dengan Bilal bin Rabah. Jadi Abu Dzar lagi nerangkan strategi perang, lalu tiba-tiba Bilal itu mengatakan, ya harusnya begini, bukan begitu. Abu Dzar terpancing emosinya sesaat. Uskut anta, ya ibna sauda. Diam kamu, anak hitam dari perempuan hitam. Masya Allah ya, perkataan itu cuma diam ya kamu, anak orang hitam dari perempuan hitam. Maka Bilal saat itu mau marah, tapi beliau ingat Rasulullah. Dan para sahabat tahu, dan para sahabat itu ngerti betul. Kalau ada masalah itu mereka kembalikan kepada Nabi dan tidak diselesaikan secara emosional dengan kemarahan personal. Maka Bilal langsung datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang, disusul sama Abu Dzar di belakangnya.
Maka Bilal menyampaikan, ya Rasulullah, tadi Abu Dzar begini-begini, lalu dia menyebutku sebagai perempuan hitam ya Rasulullah. Anak apa orang hitam dari perempuan hitam. Lalu Rasulullah marah, karena itu sudah berkaitan tentang kehormatan seorang mukmin kan. Rasulullah malah, inna kamru'un fika jahiliyah. Abu Dzar, kamu ini gimana? Siapa yang kamu katakan itu sudah merupakan bagian dari perkara jahiliyah. Maka pada saat itu Abu Dzar menyadari ini sudah kezaliman besar. Sampai Nabi marah. Maka yang terjadi pada saat itu adalah sampai akhirnya Abu Dzar nyusul kepada Bilal. Lalu mendahului Bilal. Setelah beliau mendahului Bilal, maka pada saat beliau mendahului Bilal, maka dia berhenti di depan Bilal. Lalu dia letakkan pipinya di atas tanah, yang satunya menghadap ke langit, lalu memegang kakinya Bilal. Injek ini, sini, injek sini, untuk menebus kesalahanku ketika menyebutmu sebagai orang hitam dari perempuan hitam. Kenapa Abu Dzar sekuat itu? Dia sampai merendahkan, dalam tanda kutip, merendahkan dirinya di depan seorang sahabat mantan budak, seorang Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu. Ya karena Abu Dzar tahu masalah kedzaliman itu tidak memandang apapun di hadapan Allah, kecuali semuanya akan ditegakkan oleh Allah. Dan Abu Dzar rela banget. Abu Dzar rela untuk menistakan atau menghinakan dirinya di dunia, daripada nanti mendapatkan pengadilan Allah yang berat gara-gara omongan yang dia katakan ketika tersulut emosi dengan sahabat Bilal bin Abi Rabah. Nah, tentunya sahabat Bilal memaafkan dan akhirnya mereka kembali bersaudara. Tapi itu pelajaran luar biasa. Itulah yang dinamakan dengan sebuah harga. Orang, kalau kamu percaya, kalau kita percaya, saya percaya bahwasanya hari kiamat itu yaumuddin. Berarti kita itu harus selalu kita ini harus sensornya hidup. Ini jangan-jangan saya dolimin siapa aja ya. Itu yang kita khawatirkan. Ya, dan kita khawatir itu. Makanya kalau sudah 440 itu kalau habis ketemu orang, udahlah banyak-banyak minta maaf. Kalau habis ngobrol panjang kesana kemari itu tutup dengan omongan maafin saya kalau ada salah. Biar selesai di dunia. Tidak usah selesai di akhirat. Ya. Dan itu yang kita pahami dari kata yaumuddin yang kita kaji. Ya. Makanya kalau kita membaca di riwayat yang lainnya, kita mendapati nanti manusia ketika waktu hari hisab ditegakkan oleh Allah gitu ya. Maka sampai pengadilan Allah itu juga berlaku kepada binatang ketika mereka saling dikisos satu dengan yang lainnya. Jadi sebelum manusia nanti akan diadili oleh Allah, nanti binatang yang pernah menerkam binatang ini, binatang yang pernah menanduk binatang ini, binatang yang pernah melukai binatang ini, semuanya nanti dihidupkan kembali oleh Allah. Dan semua binatang pun mendapatkan keadilan. Jadi yang pernah diterkam nanti begini, yang pernah ditanduk nanti kemudian minta keadilan, semuanya sampai binatang pun ditegakkan keadilan oleh Allah. Lalu setelah semuanya itu ditegakkan oleh Allah, lalu dijadikan tanah. Lalu manusia pada saat itulah yang mengatakan laitani kuntu turoba, cobalah saya menjadi tanah. Baru setelah pagelaran semua hewan sudah dihamparkan oleh Allah dan semua hewan itu akhirnya mereka mendapatkan keadilan ketika mereka saling mengkisos antara satu binatang dengan binatang yang lain untuk mengambil keadilan yang mereka dulu tidak peroleh di dunia. Maka setelah itu dijadikan tanah, barulah pengadilan manusia itu digelar. Dan itu pembicaraan tentang masalah kedzaliman. Ya. Makanya kita selalu memohon betul kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita sifat supaya kita sensitif terhadap kedzaliman. Sifat sensitif terhadap kedzaliman. Kalau kita paham betul arti seorang muslim itu ya man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah orang yang bisa mendatangkan keselamatan dengan mulutnya dan tangannya. Itu muslim. Ya kalau saya ngaji tapi nggak bisa mendatangkan keselamatan untuk teman saya ngaji hanya gara-gara beda ustadz,
Ngopo ya pantas menyongsong nama muslim dalam kehidupan saya? Kalau ada seseorang yang ngaji, apapun yang ngajinya dia kitabullah dan sunnah gitu. Lalu setelah itu dia tidak bisa mendatangkan keselamatan tetangganya, keselamatan temannya, keselamatan orang yang ngaji. Hanya karena satu dua hal yang mungkin berbeda secara masalah cabang dan furu. Ya apa pantas disebut seorang muslim semacam itu. Padahal kata muslim, ketika al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, ini korelasinya kuat dengan sebuah nama lain dari hari kiamat, yaumuddin. Yaumuddin. Dan itulah yang harus nantiasa kita jaga. Ya. Jadi betul-betul banyaklah kita meminta kepada Allah supaya kita senantiasa diberikan sifat untuk sensitif terhadap kezaliman. Banyak-banyak minta maaf. Kalau sudah di usia 40 yang sudah lewat-lewat, udahlah banyak minta maaf sama. Kadang-kadang ada permusuhan yang bisa menyebabkan kita itu banyak mendolimi orang. Maafkan, supaya Allah pun memaafkan apa yang kita lakukan ketika kita gampang untuk memaafkan orang lain. Jadi disitulah kita mengetahui tentang Yaumuddin, artinya merupakan hari pembalasan. Sisi yang lainnya secara sederhana disebut dengan Yaumuddin adalah memberikan harapan kepada manusia. Ya, memberikan harapan kepada manusia bahwasanya kata Yaumuddin ini ada sebuah angin surga, dalam tanda kutip, ada sebuah angin sepoi-sepoi yang memberikan harapan kepada setiap manusia yang tidak mendapatkan keadilan ketika di dunia. Orang yang terdolimi ketika dia ridho dengan kedoliman yang dia peroleh, maka Allah lah yang akan mengangkat derajatnya pada kehidupan kelak di surga. Orang inilah yang akan ditinggikan oleh Allah untuk mendapatkan keadilan yang tidak dia peroleh dan tidak dia dapatkan ketika di dunia. Jadi orang ketika memahami Yaumuddin, maka akan memberikan efek. Jadi akan memberikan kepada kita sebuah efek luar biasa. Ya, memberikan kepada kita sebuah efek yang luar biasa. Supaya kita ini selalu yakin, selalu ada harapan untuk mendapatkan keadilan. Ada orang yang memang ditakdirkan dapat keadilan di dunia, dapat keadilan di akhirat. Ada. Ya. Ada pula di antara manusia yang tidak mendapatkan keadilan di dunia, tapi pasti mendapatkan keadilan di akhirat. Ya. Ini yang sejatinya yang kita harapkan. Makanya kalaupun kita, kalaupun akhirnya kita pernah mendapatkan satu kedzaliman yang kalaupun kita mendapatkan kedzaliman dari siapapun, lalu kita tidak segera mendapatkan ujung keadilan di balik setiap masalah yang kita jumpai, yakin aja, insya Allah Allah memberikan nama dan mengajarkan nama kepada kita sebagai hamba-hamba yang beriman kepadanya. Salah satu nama yang aku kasihkan kepada hari kiamat itu Yaumuddin. Supaya kalian yang mendapatkan kedzaliman, kalian harus ingat bahwasanya kedzaliman itu pasti akan mendapatkan keadilan di hadapanku. Seakan-akan Allah berfirman itu kepada kita semuanya. Semoga Allah melapangkan hati kita, menyabarkan kita kalau ada di antara kita yang masih terdolimi. Mungkin sampai hari ini carut-marutnya masalah yang dihadapi terus menjadikan dia terdolimi. Maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah melewatkan kedoliman itu sedikit pun. Dan pasti ada keadilan yang ditegakkan oleh Allah. Kalaupun nggak dapat di dunia, pasti dapat di akhirat. Ini pula memberikan kepada kita pelajaran. Jangan dolim. Banyak orang yang merasa dia terdolimi, tapi tanpa dia merasa bahwasanya sebenarnya dia juga banyak mendolimi orang. Moga-moga Allah memberikan kepada kita sebuah sensitivitas hati kita untuk tidak gampang dolim. Kalau sudah dolim itu berat, karena sesungguhnya dolim sama makhluknya Allah itu berarti berhadapan langsung dengan Allah. Jangan kamu lihat siapa yang kamu dolimi,
Tapi kamu lihat siapa yang menciptakan makhluk yang kamu. Kalau kamu ngaji, saya ngaji hanya untuk dolimin orang, jangan lihat orang yang kamu dolimin. Kamu lihat siapa yang menciptakan dia sampai kita dolimi dia. Itu yang harus menjadi terus perhatian kita. Dan semoga kita hidup dengan sebuah konsep sunnah yang sederhana. Ilmu itu menjadikan kita tidak mendolimi orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan dalam setiap ilmu yang kita dapatkan, dan pelajaran penting sekali yang kita peroleh pada kesempatan hari ini adalah semoga kita tahu konsekuensi Yaumuddin itu memberikan kepada kita banyak pelajaran. Semoga hati kita hidup untuk mengambil pelajaran dalam setiap ilmu yang kita dapatkan. We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you to complete half my deed. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us. His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now that's all changed. Now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you and you got me, completing half our deen.